Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 11, kamu punya penyakit yang harus disembuhkan. Setelah sibuk seharian di rumah sakit, Darwin melihat dengan jelas kebenaran dan ketidakadilan di masyarakat ini. Dulu dia yang tidak dapat melihat dunia luar, hanya bisa seperti warga sipil biasa, mengantri dengan jujur, dibodohi oleh dokter dengan membawakan banyak obat, kemudian dirawat di rumah sakit dan diinfus berulang kali. Sekarang dengan bantuan Sura, semuanya bisa diselesaikan dengan sebuah panggilan kepala rumah sakit. Tidak hanya para ahli datang dengan antusias untuk melakukan diagnosis dan pengobatan, tetapi kepala perawat juga mengatur bangsal dengan ramah, bahkan meresepkan obat dengan sangat berhati-hati, benar-benar sangat membantu kondisi penyakit, dan juga bisa diganti dengan jaminan sosial. Darwin tidak bisa menahan tersenyum melihat semua ini. Senyuman ini terlihat sedikit getir. Dulu dia sangat tidak memiliki kemampuan, dan membuat keluarganya sendiri ikut menderita. Dia bersumpah di dalam hati, ke depannya dia akan bekerja lebih keras lagi, untuk membiarkan keluarganya menjalani kehidupan yang baik. Nona Sura, kebaikanmu terlalu besar. Darwin berkata dengan tulus, tidak peduli apakah Sura memiliki tujuan untuk membantunya, tetapi dia benar-benar telah melakukan yang terbaik, dan juga menunjukkan perhatian yang besar kepada kakek Juna sepanjang jalan. Jangan sungkan, ini masalah kecil, patah tulang Juna tidak parah, dan cukup untuk beristirahat sementara waktu, dan batuk darah barusan adalah karena infeksi saluran pernapasan, seharusnya akan baik-baik saja setelah minum obat. Kamu jangan khawatir, jika ada waktu, boleh pertimbangkan hal tentang bergabung dengan grup Sinstar. Kata Sura dan tersenyum manis, seperti bunga mawar yang indah di luar jendela. Tenang saja, aku akan memberimu jawaban yang memuaskan, kata Darwin. Tepat ketika dia selesai berbicara, di sampingnya ada yang batuk. Darwin menoleh dan ternyata itu adalah ayahnya, Arnold. Darwin, sejak kamu lulus ayah tidak pernah ikut campur dengan kehidupanmu, tetapi grup Sinstar benar-benar sangat bagus. Sura juga telah banyak membantu, kamu harus mengambil keputusan secepat mungkin. Ayah menyarankanmu untuk menerimanya, ada beberapa peluang yang tidak bisa menunggu siapapun. Tiba-tiba Darwin tidak bisa berkata apa-apa. Begitu melihat itu, Sura tersenyum licik dan berkata, Paman Arnold, sebenarnya Tuan Darwin sudah memiliki jawaban di dalam hatinya, dan tidak akan membuatmu kecewa. Jika kamu tidak percaya, tanyakan kepadanya. Begitu kata-kata ini keluar, seketika membuat Arnold merasa senang, menatap Darwin dengan tatapan yang penuh dengan harapan dan kegembiraan. Kepala ahli penilai grup Sinstar. Gaji tahunan minimum 10 miliar. Kondisi seperti ini benar-benar membuat Arnold sebagai seorang warga sipil biasa tidak bisa untuk pilih-pilih. Darwin juga bisa merasakan perubahan emosional ayahnya, dan pihak lain juga sangat berharap dia akan setuju untuk bergabung dengan grup Sinstar. Perkataan Sura sangatlah sederhana, tetapi sebenarnya itu adalah cara yang sangat cerdas dalam menangani hubungan antar pribadi. Dia tidak bisa memaksa Darwin untuk setuju, jadi dia menggunakan harapan Arnold untuk menekan Darwin. Dia tahu bahwa Darwin adalah anak yang berbakti, dan tidak akan membiarkan ayahnya kecewa. Baiklah, aku setuju untuk bergabung. Pada akhirnya Darwin mengangguk kepala. Arnold tidak bisa menahan untuk tidak tertawa. Dan dalam sekejap terlihat beberapa tahun lebih muda. Bahkan matanya juga sedikit memerah. Segera mengeluarkan ponsel, dan melaporkan kabar baik kepada istrinya. Anaknya yang paling dia banggakan, akhirnya waktunya telah tiba dan keberuntungan telah datang, dia akan bersinar. Sura juga menghela napas lega, dan senyumannya semakin manis dan menawan.
Kemudian dia segera mengeluarkan kontrak, meminta Darwin untuk menandatanganinya, sehingga dia bisa kembali dan melaporkannya. Sebenarnya Darwin hanya mengandalkan kekuatan yang dia miliki, yaitu kemampuan melihat tembus pandang, dan sudah cukup untuk membuatnya hidup dengan nyaman, tetapi punggungnya mengandalkan pohon besar untuk menikmati sejuk, dia selalu sendirian dan pada akhirnya kekuatannya tidak cukup. Selain itu, jika kedua kemampuannya tiba-tiba hilang, dia juga mempunyai tempat untuk mencari makan, karena itulah dia rela menandatangani perjanjian kontrak itu. Sekarang dia memutuskan untuk pergi ke grup Sinstar. Secara alami dia harus punya sedikit pemahaman sebelumnya. Jadi Darwin berbicara dengan Sura di koridor. Sura sangat cantik dan antusias. Dia juga berbicara dengan lembut dan menyenangkan. Bahkan Darwin juga sangat tertarik untuk mengobrol dengan wanita cantik ini. Hanya saja setelah mereka berdua mengobrol selama 10 menit, ada seseorang berhenti di ujung koridor lain. Mata orang itu melihat keduanya mengobrol dengan senang, dan sekejap dia terlihat marah. Pria berjubah putih ini buru-buru mempercepat langkahnya, dan berjalan mendekat. Ketika dia semakin dekat, pria ini tidak berkata apa-apa, berdiri di tengah Darwin dan Sura, menatap Darwin dengan tatapan yang seperti melihat musuh dan menghina. Sura juga terkejut dan berkata, "Donima, apa yang kamu lakukan? Ini adalah temanku." Dokter pria berjubah putih ini adalah Donima, yaitu keponakan dari Meidi kepala rumah sakit kota ini, studi kedokteran di luar negeri, memiliki 3 paten kedokteran dalam negeri, dan juga menikmati reputasi tinggi di bidang dermatologi. Dia adalah bintang baru yang terkenal di industri medis di kota Ainclack. Dia mengenal Sura di pesta selebriti. Kemudian dia melakukan serangan kepada Sura, tetapi Sura terus mengabaikannya. Donima mendengar bahwa Sura ada di sini dari kepala rumah sakit Meidi, jadi dia bergegas kemari untuk mengambil hatinya, tetapi dia tidak menyangka Sura malah membantu seorang pria berjalan melalui pintu belakang, dan juga mengobrol dengan senang kepada pria itu, bahkan dia tidak pernah menikmati senyuman yang begitu indah. Dengan adegan ini, bagaimana Donima tidak marah? "Sura, apakah kamu sangat akrab dengannya?" tanya Donima. "Lumayan, apa urusannya denganmu? Lagi pula dia adalah temanku," kata Sura dengan tidak senang, dan sepertinya Darwin tahu hubungan di antara mereka, tersenyum tetapi tidak berbicara, dan juga tidak marah. "Aku peduli padamu. Tidak ada yang lebih peduli kepadamu selain aku. Kamu harus berhati-hati dengan pria ini, dia mungkin mendambakan kecantikanmu, dari jauh aku sudah menyadari dia menatapmu dengan tatapan yang tidak benar. Kamu begitu cantik dan begitu polos, pastikan untuk tidak menerima pria asing dengan mudah. Kecuali aku, hanya ada sedikit pria yang tidak memiliki pikiran jahat kepadamu," kata Donima dengan tanpa rasa malu. Sepasang matanya masih tetap menatap Darwin, dan Sura tidak bisa berkata apa-apa. Darwin tersenyum sedikit dingin, "Munafik. Apakah Nona Sura di matamu adalah seorang dewa? Dan juga akan sama di mata orang lain. Mungkin karena kamu tertarik dengan tubuh Nona Sura dan orang lain juga akan tertarik. Lucu. Jangan memperlakukan orang lain seperti penjahat. Aku bukan pria sejati, tetapi aku juga tidak begitu tidak senonoh." Darwin benar-benar memandang orang bodoh seperti ini, dan tidak akan menghargai Donima. "Kamu, siapa kamu? Kamu yang begitu tidak senonoh terhadap Sura. Aku hanya punya perasaan cinta yang murni kepadanya," kata Donima. "Cinta. Jika Nona Sura sama dengan Nona Feng, nama tokoh, apakah kamu masih cinta? Dan jika Nona Sura suka sesama jenis dan tidak menyukai pria, apakah kamu masih cinta juga? Kamu berani mengatakan cinta, maka akan semakin munafik. Siapa yang bisa percaya? Omong kosong. Apakah kamu mencintai Nona Feng dan suka sesama jenis? Benar kalau begitu,
Kamu masih sama seperti beberapa pria lainnya, suka terhadap tubuh dan kecantikan Nona Sura, dan tidak mengakuinya. Kata Darwin dengan memandang rendah. Donima langsung tercengang. Marah sampai wajahnya memerah. Dan juga menyadari keahlian mulutnya sama sekali bukan lawannya Darwin. Melihat banyak perawat dan dokter di sekitar yang tertawa dan menonton keramaian ini, Donima semakin marah. Begitu otaknya berpikir, dia telah terpikirkan tindakan balasan. Dia tidak adu mulut dengan Darwin lagi, dia ingin menggunakan keahliannya untuk menekan Darwin. Apakah salah menyukai wanita yang cantik? Ini sesuai dengan kebutuhan dasar fisiologis pria, aku adalah pria normal, itu sebabnya aku seperti ini, jika kamu tidak memiliki pikiran sedikit pun, maka kamu tidak normal. Aku melihat wajahmu sedikit kekuningan, kelopak mata sedikit bengkak, dan juga memiliki lingkaran hitam di bawah mata, kumis yang sangat tipis, dan fisik yang lemah, pasti ada sedikit defisiensi ginjal, kan? Jadi tidak memiliki pikiran apapun terhadap wanita. Aku sarankan kamu untuk cepat memeriksakan diri, ini adalah penyakit. Jangan sampai pada akhirnya istrimu menyelingkuhimu. Donima berkata dengan sinis, apa yang dikatakannya sepertinya juga masuk akal. Sebenarnya dia adalah seorang dokter pengobatan barat dan sama sekali tidak mengerti dengan konsultasi wajah dokter pengobatan tradisional, tetapi dia pernah melihat sedikit pengetahuannya, dan sekarang mengeluarkan untuk mengejek dan menghina Darwin. Tapi apakah Darwin akan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Darwin bahkan tidak merasa canggung. Bahkan tidak merasa malu sedikit pun dan tersenyum. Untungnya kamu masih memakai tanda pengenal dokter, ternyata begitu tidak berpengetahuan, aku sendiri tahu jelas apakah diriku mempunyai penyakit atau tidak, dan apakah kamu punya penyakit seharusnya kamu juga tahu jelas. Kata Darwin dan tatapan matanya provokatif. Haha, jika kamu punya kemampuan, katakan apa penyakitku. Terus saja berbual. Kata Donima dengan hina. Aku tidak ingin mengatakannya, takut kamu akan malu. Kata Darwin. Haha, pura-pura. Teruslah berpura-pura dan berbual, katakan saja jika kamu memiliki kemampuan. Aku takut kamu tidak berhasil. Donima berkata dengan sombong. Melihat dia berkata seperti ini, Darwin mengangkat sudut bibirnya dan memperhatikan ke sekeliling, sengaja menaikkan suaranya, dan berkata, pertama-tama kamu memiliki 2 durex di saku celanamu, tidak tahu apa tujuan Dr. Doni membawa barang ini di tempat kerja. Selain itu, tubuh ini jelas ada wasir di lubang anusmu dan cukup parah, tidak tahu apakah sangat sulit pada saat buang air besar. Dan di dadamu juga terdapat sebuah lipstik tanda bibir, siapa yang meninggalkani? Kamu juga terlalu lama. Aku sarankan kamu untuk periksa ke dokter lebih awal, ini adalah penyakit. Agar istrimu tidak berselingkuh darimu. Begitu kata-kata ini berakhir, tempat kejadian ini telah hening. Puff. Tidak tahu siapa yang tidak bisa menahan tawa. Donima terkejut sampai punggungnya terasa sejuk. Terus menatap Darwin, dan setelah waktu yang lama dia mengeluarkan 2 kata, omong kosong. Aku omong kosong, aku bahkan berani bertaruh di atas perkataan semua tadi, siapa yang kalah akan telanjang, apakah kamu berani? Kata Darwin tanpa ketakutan sedikit pun. Donima tiba-tiba terdiam, dadanya naik turun karena kesal, dan wajahnya berubah menjadi warna merah keunguan. Dia sama sekali tidak berani bertaruh, karena apa yang Darwin katakan adalah benar. Meskipun sangat ingin melenyapkan Darwin yang begitu sombong di depannya, tetapi dia tidak menemukan kata-kata untuk melakukan serangan balik. Dia bahkan semakin panik dan gugup dilihat oleh banyak staf medis dan pasien, keringatnya mengucur deras, dan hanya bisa mengatakan, aku harus beroperasi lagi, dan tidak akan beradu mulut dengan orang sepertimu. Setelah selesai berbicara, Donima menoleh kemudian pergi dengan putus asa dan sangat malu.
Semua staf medis di belakang merasa sangat bahagia. Banyak orang di rumah sakit yang tidak senang dengan temperamen Doni Ma. Dan juga mengetahui berita panasnya. Satu persatu mengakui apa yang Darwin lakukan adalah yang terbaik. Darwin menatap punggungnya Doni Ma, dan tersenyum dingin. Sura terdiam selama seluruh proses itu, tetapi tatapannya melihat Darwin telah berubah menjadi semakin menawan dan manis. Bahkan ada sedikit kekaguman, bagaimanapun sangat sedikit orang yang bisa mengalahkan Doni Ma dengan beberapa patah kata. Kenapa kamu bisa tahu dia punya begitu banyak rahasia? Sura bertanya dengan penasaran. Tebak saja, kata Darwin. Begini juga bisa. Kalau begitu coba kamu tebak, ada apa di dalam saku bajuku? Jika benar aku akan mentraktirmu makan malam. Kata Sura dan tersenyum. Darwin tidak bisa mengatakan hal tentang kemampuan melihat tembus pandang, kemudian dia menyipitkan mata dan menggunakan energinya, fungsi melihat tembus pandangnya telah pulih. Ini membuatnya sangat bersemangat. Melihat Sura, dan fungsi melihat tembus pandangnya muncul, jangankan saku baju pihak lain, bahkan warna pihak lain dia juga tahu. Dan dia juga menemukan sebuah rahasia yang besar. Ternyata wanita ini tidak berbulu. Jarang terlihat, tetapi sangat menarik. Mungkin ada selembar kartu nama. Kata Darwin berpura-pura berpikir. Ah, tebakanmu benar, sebenarnya bagaimana kamu menebaknya? Inspirasi, bawaan sejak lahir, tidak ada pilihan lain. Darwin memasang ekspresi yang sangat narsis dan menyebalkan. Seketika Sura tertawa lepas sampai gemetaran. Di bawah penglihatan tembus pandang Darwin, dia melihat pemandangan yang putih dan bergejolak, dan dia akan segera mimisan. Segera memalingkan penglihatannya, dan menekan api yang membara ini. Pada malam hari Sura benar-benar mentraktir Darwin makan malam, namun Darwin harus tetap membayar tagihannya. Bagaimanapun Sura telah berusaha keras mengenai masalah kakeknya yang dirawat di rumah sakit. Ketika baru saja berjalan keluar dari rumah sakit, Doni Ma muncul. Dan juga ikut pergi makan, tetapi dilihat dari ekspresinya, dia pasti ingin mencari tempat untuk menarik Darwin dan membalas kejadian sebelumnya. Darwin juga tidak menolak dan menyambutnya di restoran. Dia tidak ingin menghabiskan waktu dengan wanita cantik seperti Sura. Dia merasa sedikit canggung, dengan adanya si bodoh ini juga tidak buruk.